Anda harus tegak gitu. Wah, saya orang soiler gitu ya. Spoiler. Wah, kalau ada yang menghina jangan terus aduh iya ya. Wah, harus Langsung harus kamu karena itu. Wah, saya begini, saya dilatih begini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soiler, selamat datang di mini podcast cerita inspiratif Soiler yang episode 1. Nah, mini podcast kali ini bertema tentang mencari arah karir pasca kampus. Sebelumnya, saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri narasumber luar biasa kita yaitu Bapak Wahyu Purwakusuma. Tepuk tangan. Dan teman-teman saya, Bunga Nurmalita Amanda. Dan saya Fata. baik, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan kepada Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama ini terkait dengan bagaimana kira-kira pandangan masyarakat umum terkait jurusan ilmu tanah dan bagaimana saran Bapak melihat misalnya ada mahasiswa yang sampai sekarang tuh belum yakin kalau dia itu di jurusan ilmu tanah tuh masih kayak kurang bersemangat gitu. Oke, baik. Kalau yang ditanyakan adalah pendapat masyarakat umum ya, Iya, Pak. barangkali justru jarang dikenal Oh, jarang dikit. ya. Ilmu tanah itu bukan sesuatu yang familiar. Beda dengan misalnya kedokteran, orang langsung akan tahu. Kalau Iya. ilmu tanah barangkali beberapa akan mengerutkan kening dulu apa itu ilmu tanah ya. Jadi itu kalau saya lihat yang dimaksud dengan pandangan masyarakat umum. Dan juga kita tahu kalau berbicara tanah, yang mereka tangkap tanah itu bukan soil dalam arti pertanian, tapi tanah dalam arti ekonomi yang banyak dikenal masyarakat. Kalau ngomong tanah itu ya tanah yang dijual, tanah apa begitu ya, bukan soil dalam pengertian kita. Tapi walaupun demikian, kalian tidak perlu berkecil hati ya. Justru harus bangga bahwa nanti Anda itu bisa memperkenalkan ke masyarakat apa sih sebetulnya tanah itu. Ya, jadi tanah itu hanya bukan sekedar barang yang dijual belikan atau bukan sekedar debu yang mengotori tangan, tapi ada hal yang luar biasa karena dari tanah inilah cikal bakal kehidupan itu ada di planet kita, di bumi. Ya, jadi jangan berkecil hati. Selalu semangat terus ya Pak ya. Iya, gitu. Memang benar sih Pak, dulu waktu milih jurusan itu awalnya ilmu tanah apa ya, pasti orang-orang taunya pertanian, dan waktu ditanya kan pasti jurusan apa, ilmu tanah apa itu, pertanian, baru orang-orang tahu. Oh iya, Ya, ternyata memang seperti pertanian. itu. Pada umumnya ya, pada umumnya justru. Tapi itulah kekuatannya justru ada di situ. Ya, ketika orang tidak tahu, nah kita sudah tahu duluan dan dengan bangga bisa memperkenalkan apa itu tanah. Ya. Tadi apa pertanyaan berikutnya? Misalnya nih sampai sekarang mahasiswa 58 atau yang udah tingkat akhir ternyata mereka ini belum yakin pada ilmu tanah gitu Pak, pada jurusannya. Belum yakin pada ilmu tanah atau belum tahu apa yang akan dilakukan setelah nanti kalian Ke kampus. keluar dari kampus. Ya, Nah, mungkin itu dua hal yang berbeda. berkorelasi. Ya. Jadi barangkali begini memandangnya ya, karena secara umum, saya akan bicara umum saja dulu ya. Kalian itu mungkin berpendapat kalau kuliah atau Anda menempuh pendidikan itu nanti akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ya. Ya. Itu pandangan umum. Jadi kalau Anda kuliah di perguruan tinggi apapun, di jurusan apapun, cita-citanya itu adalah setelah lulus akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Itu salah. Ya, karena pendidikan itu bukan menciptakan kalian supaya mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, tapi justru supaya kalian mempunyai kepribadian
yang lebih tinggi. Ya, itu konsep dari pendidikan. Jadi jangan lupa tuh Anda kuliah di tanah terus nggak kerja, oh jadi nggak punya duit banyak gitu ya, terus menyesal. Bukan itu. Justru kalian harus bangga, wah saya menjadi lebih baik pribadi saya dibandingkan dengan sebelum kuliah. Ya, ini bukan menghibur diri, tapi memang prinsipnya seperti itu. Jangan dilupakan maksud saya. Dan kemudian kalau dari sisi kami ya, dari sisi dosen lah secara umum ya, karena kadang-kadang kita harus memilah antara pendidikan dengan pengajaran. Nah, ini juga harus dipahami ya. Kalau saya hanya diminta mengajar misalnya, ya paling saya hanya ngajarin aja kepada Anda, kan Anda mau bisa mau enggak, yang penting ini begini begini begini. Jadi hanya mentransfer pengetahuan yang saya punya supaya Anda juga bisa mempunyai pengetahuan yang sama dengan saya kan. Jadi hanya terbatas kepada apa ya, kepada lingkup akademik saja. Nah, sedangkan kalau pendidikan atau saya sebagai pendidik itu jauh lebih luas dari itu. Ya, jadi bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga membina kepribadian, ya, meningkatkan nilai-nilai, ya. Nah, itu kewajiban kami di situ. Nah, jadi kalau kalian misalkan sekarang merasa oh, saya cuma diajarin, nah itu kan sudah sesuatu yang nggak terlalu bagus, Iya, Pak. ya. Tapi kalau Anda dididik itu beda. Jadi ada to educate sama to teach, ya, dua hal yang berbeda. Kalau Anda baca lagi siapa Ki Hajar Dewantoro ya, Bapak pendidikan kita kan juga membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Maka saya suka nanya, saya ini pendidik atau pengajar? Ya. Jadi kalau kelihatan saya mau mengajar atau mau suruh mendidik, kalau suruh mengajar lebih mudah bagi saya dibandingkan dengan mendidik. Makanya dulu pernah ada yang protes, ini bahan baku tanah itu jelek, ya nilainya dari SMA-nya nggak bagus, sehingga kalaupun nanti kalian keluar dengan ini dari segi ini dulu ya, akademisnya nggak bagus, ya nggak apa-apa, orang bahan bakunya jelek kan gitu. Nah itu kalau itu prinsipnya mengajar. Tapi kalau mendidik justru ibarat Anda mau mempunyai pabrik roti ya, Anda mau bikin roti, tapi bahan bakunya hanya ada singkong. Nah, sebagai seorang pendidik, Anda harus bisa menciptakan singkong ini menjadi roti yang baik. Bukan karena terigunya bagus kualitasnya, kemudian rotinya bagus, ya itu udah nggak aneh. Ya, tapi kalau ada singkong, kita harus olah sedemikian rupa sehingga dia menjadi roti yang bagus. Nah, itu arti daripada pendidikan. Atau kalau Anda juga mungkin sering di antara Anda barangkali yang kenal Plato, Socrates, kenal nggak? Kenal, Pak. Pernah denger, Pak. Ya. Pernah dengar. Kalau Plato itu kan mengatakan bahwa ilmu itu tidak ditransfer, ya. Ilmu itu dibangkitkan. Ya, bahwa apa yang Anda dapatkan sekarang itu adalah akumulasi dari memori yang lalu. Ya, makanya waktu itu kan disebutkan Pitagoras itu bukan seorang ilmuwan, dia petani kata dia kan. Cuma dipanggil terus dikasih petunjuk begini-begini, tiba-tiba dia bisa mengeluarkan rumus Pitagoras. Ya, karena dia tidak mentransfer, si Plato itu cuma nanya-nanya, ini kalau ini begini apa, ini begini apa, begini apa. Nah, dia punya memori ya, punya memori kemudian dibangkitkan keilmuannya. Ya, sama dengan kami, tugas kami itu sebetulnya makanya tadi harus clear ya. Mendidik atau mengajar? Kalau mengajar saya mentransfer ya ilmu tanah saya, fisika tanah saya misalkan ditransfer ke Anda. Tapi kalau mendidik saya harus betul-betul membangkitkan dari minat Anda, keinginan tahu Anda dan sebagainya, kemudian supaya itu muncul dari diri Anda sendiri. Makanya ada orang yang bisa belajar tanpa sekolah, ya, dengan apa istilahnya itu autodidak. Ya, karena kalau menurut yang lebih tinggi lagi barangkali ya, manusia itu sudah dikasih ilmu gitu ya. Ketika turun di bumi itu nggak blank seperti kertas kosong, sudah penuh dengan ilmu. Cuman dibangkitkan atau tidak, ya. Nah, kalau nggak dibangkitkan ya nggak bisa bangkit. Nah, kemudian kalau di ilmu tanah ya kami karena terkait dengan keilmuan tanah yang kami coba bangkitkan di kalian itu dan ditransfer tadi ya istilahnya ya
hal-hal yang terkait dengan ilmu tanah. Ya. Nah, kalau kemudian Anda boleh ini ya, boleh membantah atau nanya yang lain silahkan. Ya, jadi kalau kemudian Anda setelah selesai lalu berpikiran, aduh saya harus kerja, ya. Lalu kerjanya harus dengan ilmu tanah gitu ya. Iya. Kan begitu. Kami sih sebagai orang tanah ya maunya begitu. Ya. Bahwa Anda itu bekerja sesuai dengan Bidang. bidang maunya ya karena kami capek-capek lah gitu. Kalau itu mengajarkan, kalau kami mendidik tidak ya. Nah, kalau mendidik itu Anda sudah matang dari sisi berpikir, kan setiap hari Anda dilatih bikin laporan. Setiap mata kuliah ada laporannya dan Anda harus membuat laporan dari pagi sampai sore sampai pagi lagi. Iya, Pak. Ya, Capek sih. ya capek pasti ya. Benar. Tapi nanti Anda bisa rasakan dan seperti juga kakak-kakak kelas lain rasakan yang sudah lulus ya. Begitu mereka itu kalau bersaing dengan orang lain dalam membuat laporan segala macam, kalian jauh lebih terampil. Yes. Ya kan sudah Sudah terlatih. terbiasa. Jadi kalau Iya. tiba-tiba bosnya nyuruh, ini bikin laporan besok pagi jam 6 selesai. Kalian bisa. Udah biasa begadang nih mata Nah, nih. yang lain bisa keteteran ya. Benar. Itu adalah proses dari pendidikan. Itu nggak diajarkan ya. Itu adalah pendidikan. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi jangan terus Anda merasa, aduh, saya harus bekerja di ilmu tanah gitu. Kecuali Anda jadi peneliti ya. Kalau jadi peneliti, jadi pengajar lagi ya, Anda akan seolah-olah terpaku ke situ. Karena bidang keilmuannya memang itu. Tapi kalau tidak seperti demikian, Anda kerja di tempat umum, ya tidak harus. Kalau saya sih tidak harus ya. Iya. Tidak harus Anda kemudian milih ilmu Harus. tanah Iya. gitu. Ya tidak harus. Ya, karena kadang-kadang kalau kalian baca syarat bekerja itu kan cuman pertanian misalnya kan. IPK. Ya IPK-nya sekian. Nah, itu yang menjadi masalah. IPK-nya sekian. Ya, jadi itu yang harus Anda camkan. Jadi jangan, aduh saya nggak kerja aja jadi pilot kok, bukan jadi ahli tanah ya nggak apa-apa. Kami sudah membekali Anda dengan pendidikan tadi ya. Kalau pengajaran dengan ilmu tanah, kalau pendidikan sudah cukup. Jadi dimanapun Anda nanti berada ya, semestinya Anda sudah bisa survive ya dengan bekal pendidikan yang kalian terima. Ya itu yang diharapkan seperti itu walaupun tetap sebagai orang ilmu tanah ya konservatif kan ya maunya ya Anda di ilmu tanah supaya ilmu tanah berkembang tapi kan tergantung kepada Anda maksud saya ya kalau Anda bekerjanya tidak terlalu relevan dengan ilmu tanah kan nggak bisa dipaksakan kan nah itu yang harus menjadi acuan. Nah, kalau Anda ingin mengembangkan ilmu tanah seperti yang kami inginkan, ya harus di penelitian barangkali ya, dia menjadi pengajar. Gitu. Nah, itu jadi jangan terlalu apa istilahnya, terlalu ilmu tanah banget gitu ya. Gak apa-apa, dan ilmu tanah kan ilmu dasar ya, Iya, Pak. ilmu dasar. Itu yang jangan dilupakan. Jadi tidak mudah Anda survive dengan ilmu dasar. Walaupun ilmu dasar itu nanti bisa untuk macam-macam ya. Bisa untuk landasan untuk yang lain. Tapi tidak langsung aplikatif itu masalahnya. Iya. Ya, tidak langsung aplikatif. Seperti orang bilang katanya filosofi tidak bisa membuat roti. Memang betul. Orang yang ahli filosofi itu ngomongnya terus suruh bikin roti nggak bisa. Ya, jadi modelnya seperti itu. Itu gambaran umum supaya kalian merasakan ya begitulah dunia pendidikan ya. Mereka itu begitu pendekatannya. Tinggal nanti Anda mengembangkan diri. Makanya ini kan hanya sebagai langkah awal ya. Kan hanya 4 tahun. Anda kan masih hidup, kalau umurnya 100 tahun kan masih berapa tahun lagi tuh. Ya, Iya. Anda lulus 24, 25. Anda hidup masih 100 tahun, 75 tahun lagi kan sudah di luar kan. Sama sekali di luar keilmuan tanah barangkali ya lingkungan. Kecuali kalau ada terus tadi di peneliti. Ya.
Mungkin tadi berhubung dengan penjelasan yang tadi Bapak sudah jelaskan ya Pak. Jadi kemarin saya mendengar cerita keluh kesah dari kating-kating kita Pak yang sedang mencari kerja. Dan jujur bikin takut banyak Hmm. banget sih Pak. Soalnya si kating ini bercerita Pak bagaimana kalau si ilmu tanah ini yang ya mungkin tadi sudah Bapak senggol juga kalau dia itu ilmu dasar Pak. Ilmu dasar jadi kita tuh spesialitasnya tuh susah Pak mau mana-mana. Jadi yang dia ceritakan gini Pak, dia itu ingin masuk ke salah satu PT surveyor atau PT tambang, saya lupa antara dua itu, tapi dia CV-nya sudah bagus, portofolio sudah bagus, pengalaman sudah bagus, dan dalam aplikasinya pun dia sudah memenuhi kriterianya Pak. Tetapi ketika disandingkan dengan anak jurusan misalnya teknik geodesi atau teknik geologi, dia itu dibilang oleh Esra sendiri Pak, dia ngomong Esra kalau salah ngomong kayak intinya sih si cutting kita ini bukan yang dia cari, soalnya pengetahuan dia ini terlalu lebar loh Pak untuk apa role ini lah Pak. Hmm. Jadi saya sendiri yang ingin masuk ke dunia pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya pun jadi jujur banyak takut Pak, soalnya apa ya Pak, itu karena sekarang mungkin SDM-nya juga sudah banyak juga ya Pak ya yang dari S1, dan saya ngerinya itu dari ilmu tanah sendiri itu ketutupan loh Pak sama jurusan-jurusan lain, yang salah satunya mungkin kalau saya KTA ya Pak ya, konsultan air, mungkin pengelolaan das ya. Pengelolaan das itu eh, kemarin dibilangnya malah justru anak teknik sipil Pak yang lebih ngerti Pak daripada anak ilmu tanah. Nah Hmm. itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya, di dalam salah satu proses kalau Anda melamar pekerjaan ya, walaupun kalau saya sih nggak pernah kalian nyuruh kalian bekerja, harusnya kalian itu apa menjadi wira swasta, bikin pekerjaan sendiri, jangan bekerja kepada orang. Pengennya sih gitu sih. Ya, ya itu selalu saya tekankan, makanya itu yang harus Anda jadikan patokan. Oke, di dalam salah satu apa proses apa istilahnya seleksi ya, seleksi pekerjaan itu ada yang disebut dengan fase wawancara. Ya, di situ Anda harus kemukakan kemampuan Anda. Ya, nah itu yang harus Anda pahami. Makanya Anda harus belajar bagaimana berkomunikasi, mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kelemahan dari si pelamar pekerja itu diwawancara. Nilainya sudah bagus, ya A, bagus sekali, ini begitu wawancara tumbang. Tapi ada yang apa yang mungkin biasa-biasa saja ketika wawancara dia mampu mengekspresikan dirinya, ya berhasil. Nah, bagi Anda mestinya itu yang diperkuat, ya karena akademik nilainya sudah ada kan, sudah ada transkripnya, ya, nggak bisa diubah. Ya, kemudian CV Anda bisa tambahkan, bisa macam-macam kan, bisa diceritakan. Nah, ketika wawancara lah, Anda boleh berdebat dengan orang di sana. Kenapa saya disandingkan dengan orang dari perguruan tinggi dari jurusan lain gitu kan? Padahal Anda sudah mampu. Anda yang harus membela diri Anda, jangan kemudian terus mengkeret sama si wawancaranya, oh Anda bukan bagian dari kami ya, terus Anda ya udah nggak boleh begitu, justru Anda harus menguatkan Pak kami itu begini begini begini, itu yang harus kalian latih ya. Jadi jangan kemudian kalah dengan apa, jangan-jangan dia hanya hanya apa ya istilahnya, Mengetes. ya hanya tes aja, begitu Anda mengkeras berarti bukan bagian dari itu gitu ya. Anda ceritakan apa yang Anda tahu mengenai ilmu tanah, kaitannya dengan pekerjaan yang sedang Anda lamar. Tambang, ya kan ada cerita remediasi, cerita ini ya. Itu kemampuan seperti itu yang harus kalian kembangkan. Jangan kemudian, oh iya, 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 harus Anda bantah. Justru di keberanian Anda disitulah di wawancara itu yang akan menjadi ujung tombak. Karena kalau nilai kemudian macam-macam kan administratif kan, ya sudah baku begitu. Yang A nanti akan menyingkirkan yang B misalnya ya. Klasifikasinya sudah begitu. Diwawancara lah. Jadi kalian harus
harus menambah kemampuan, ya, kemampuan membela diri, mengekspresikan diri. Ya, kalau orang jago berdebat barangkali ya, itu pasti biasanya mudah mendapat pekerjaan. Saya sering perhatikan ya, kalau di antara kalian tuh ada yang bawel gitu, itu pasti dapat kerjanya duluan. Ya, bawel, cerewet, itu pasti duluan. Dibandingkan dengan yang diem, walaupun dia mungkin akademiknya lebih bagus, tapi yang bawel ini pasti akan dapat duluan. Di luar apakah dia nanti sesuai dengan bidangnya atau tidak, tapi dia akan lebih cepat. Ya, coba aja perhatikan. Berarti emang harus bawel ya. Ya, Harus belajar bawel. itu pasti dia akan lebih dulu dapat pekerjaan. Ya mungkin tadi ketika wawancara dia dengan lantang ya membela dirinya kan dan membela keilmuannya, sehingga terkesan orang yang mewawancaranya. Itu yang jadi rasa percaya diri itu yang harus Anda bangkitkan dari sekarang. Anda mulai berlatih apa sih pekerjaan di luar itu apa saja sih, tambang, belajar tambang itu apa kelemahannya, Anda semua kan nanti di situ. Ya, jadi jangan kalah gara-gara di apa istilahnya, Langsung kena bluffing mental. begitu. Kena mental. Jangan Ya mungkin ya itu setuju sih, tapi itu Pak yang menjadi salah satu ketakutan saya dan mungkin beberapa teman-teman gini sih Pak. Ya itu juga karena ilmu tanah itu ya spesialisasi bisa di mana aja sebenarnya kan Pak. Jadi istilah kita belajarnya luas banget. Mau ke tambang bisa, ke kebun bisa, pertanian bisa, ke survei bisa, hampir ke semuanya bisa Pak. Tapi tidak ada spesialisasinya gitu loh Pak. Sedangkan yang saya lihat di dunia sekarang ini tuh kebanyakan sekarang itu orang mengejar profesionalitas Pak, ya, atau ya spesialisasi lah Pak istilahnya. Jadi ketika ya itu balik lagi ada pekerjaan misalnya mengukur tanah misalnya, itu malah diberikan ke anak geodesi dibanding ke anak ilmu tanah Pak. ya. Dan jangan lupa dari filosofi pendidikan, S1 itu bukan siap kerja. Ya, bukan siap kerja. Jadi kalau ada yang memperlakukan Anda siap kerja itu salah kaprah. Anda boleh protes. S1 itu siap latih. Ya, siap kerja itu ya vokasi. Ya, jadi Anda tuh siap latih bukan siap kerja. Makanya Anda harus ngotot tuh ngobrol dengan wawancara itu mati-matian di situ. Ya, Anda siap latih. Makanya kami membekali Anda dengan keilmuan di luar akademik ya, dengan pendidikan yang cukup itu supaya begitu. Tahan banting segala macam ya. Walaupun banyak juga di antara kalian cengeng. Dikirim ingin kerja di kebun, dikirim ke kebun seminggu nggak ada internet, nggak ada, pengen pulang. Ya, setelah pelatihan dibayar mahal-mahal oleh perusahaannya, kabur. Ya, banyak yang begitu. Bukan ada, mereka ngontak kami kan protes nih, gimana orang tanah ini katanya kan. Udah kami biayai training 6 bulan, udah selesai, pulang kabur. Nah, jadi banyak yang memberikan warning ke kami ya. Kakak-kakak kelas tuh kelakuannya begitu. Yang jadi korban kan adik-adiknya. Nah, coba Anda lihat nanti kakak-kakak kelasmu yang sudah bekerja di A gitu ya. Tiba-tiba ngumpul lagi di Cikabayan gitu ya. Tinggal ditanya kenapa. Kalau dulu alasannya begitu yang saya ingat ya, nggak ada internet. Ngawur, saya bilang nggak ada internet. Di kebun mana ada internet, ngapain pula di kebun ada internet kan. Pulang nggak betah. Itu salah satu kelemahan barangkali ya. Mungkin ya itu yang harus Anda bina. Kalian harus bina diri sendiri. Kadang harus bina adik-adiknya. Ya, jangan cengeng begitu karena itu berakibat fatal ya. Sehingga ada perjanjian dulu. Ya, sampai membuat perjanjian dengan departemen. Kalau nggak akan diambil lagi. Akhirnya kami yang harus mendatangi perusahaan tersebut, minta jatah, bukan jatah ya, mintalah kalian itu diberikan kesempatan. Jangan kalian anggap terus kami diam-diam saja ya. Begitu ada keluhan begitu ya kami mencoba membela. Ya, makanya kalian jangan kemudian udah dilatih. Itu yang sering kan begitu, udah dilatih 6 bulan berapa biayanya? Katanya kan. Udah selesai pulang. Kabur. Ya itu banyak yang seperti itu. Ya, jadi istilahnya apa, mereka bajing luncat lah apa. Cari kesempatan.
Makanya kalau Anda bekerja ya kalau memang niat sekali ingin bekerja, ya harus apa istilahnya, harus sungguh-sungguh ya di situ ya udah di situ, jangan kemudian di situ cuma jadi batu loncatan nanti cari yang lain gitu ya. Nah, perilaku begini kan ya kurang bagus ya. Nggak sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda dari awal memang nggak suka ya jangan diterima. Kalaupun Anda diterima ya misalkan dipanggil gitu. Tapi bidang ini bukan bidang yang saya sukai. Ya tolak saja dari awal untuk memberikan kesempatan kepada orang lain menempati posisi itu kan. Jangan coba-coba. Nah, kalaupun coba-coba boleh, coba-coba itu daftar ke beberapa tempat ya. Tapi kalau diterima semuanya Anda tolak yang lain. Jangan kemudian semuanya diterima terus akhirnya ditinggalkan. Nah, ini menjadi tendensi yang kurang bagus ya, bagi departemen, bagi alumnus ya. Gara-gara ada kelakuan yang tidak bagus. Dia memang harus mempunyai mental yang mumpuni juga ya Pak ya kalau Ya dimanapun. itu makanya kalian dilatih babak belur sekarang itu ya. Masih mending lah sekarang itu udah ringan, dulu tuh wah keras banget ilmu tanah itu, sangat keras. Korekan dikit gitu. Iya. Sekarang tuh udah sangat lembut ya dibandingkan Waduh. dengan yang dulu. Aduh. Jadi bener-bener tahan banting. Nah, ini sekarang ada survei nanti itu kan. Udah nggak ada kan istilah ya dibentak-bentak gitu tuh udah nggak ada, udah nggak boleh kan. Dulu tuh ya seperti itu. Ya kami juga ya mematuhi itu kan sudah menjadi produk hukum ya nggak bisa. Walaupun ada juga kan kalian nyuri-nyuri gitu ya. Ya apa? Selama kami tidak tahu dan tidak ada akibatnya ya. Ya kalian kan seneng tuh kalau misalkan apa cross country dosennya pada pergi tuh. Aduh. Nggak tahu ya kalau itu ya. Kalau masih ada Nggak tahu ya. pura-pura alim begitu sudah pergi. Oh, ya. sekarang nggak ada. Sekarang cross country kegiatannya iya lemah lembut. Kajian Siap. Al-Qur'an. Masya Allah. Tapi ada yang pingsan makan caci. Siapa yang pingsan? Kemarin. Ya karena ada. Oh iya. Nah, itu kan kalian harus hati-hati itu. Kalau dulu nggak ini, nggak apa, nggak Jadi bisa dia menuntut ya. Oh, Kalau sekarang wah bahaya itu. Anda bisa dituntut. iya ya lo tuh. Model kapan tuh ya sampai menteri ya saudaranya siapa rapor ke rektor gitu ya. Boleh, boleh. 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 Sini, masuk ke sini, masuk ke Sini, sini. sini. Gestar. Nggak masuk. Kurang. Sini, sini, sini. Sini sini. Sini. Satu pertanyaan aja, Pak. Ya, boleh. Satu kan jawabannya bisa lama. Oh iya benar. Kan tadi Bapak bilang kalau oh ya, sorry sebelumnya izin Abang Kakak. Oke. Saya Anggit Bima Wicaksana dengan NIM 14.012.11.092 dari angkatan Tanah 58. Siap. Mau nanya, tadi itu disebutkan bahwa kita ini siap pelatih ya Pak, bukan siap bekerja. Lalu untuk kedepannya, kira-kira bekal apa yang akan dipersiapkan oleh anak S1 Ilmu Tanah ini untuk mendapatkan gelar siap kerja itu Pak? Ya, karena siap kerja itu ya Anda harus sampai tuntas. Kalau mau sekolah ya harus tuntas. S3 berarti Pak? Sampai 3 mestinya mentoknya ya. Tapi kalau memang Anda bekerja kan yang bertugas menyelesaikan tugas pendidikan Anda ya di situ. Bahwa Anda dilatih kan nanti jadi siap kerja Anda itu sebetulnya. Dilatih menjadi apa asisten kebun misalkan, jadi apa gitu. Itu dilatih oleh mereka. Dibentuk jiwa Anda itu sesuai dengan keperluan perusahaan atau misalnya. Oh, berarti ikut pelatihan yang tadi disediakan oleh Iya, itu mereka akan begitu. Nah, Anda tuh sudah siap dengan begitu. Jadi sudah Anda misalkan nih, Anda masuk ke satu perusahaan, mana orang tanah, mau tahu diajarinnya orang lain. Anda akan bisa. Terus tidak resist kan, oh saya tanah Pak, nggak mau. Atau oh saya mah dari divisi ini, bukan divisi saya. Nggak bisa. Anda sarjana S1 pertanian. Jadi nanti kalau dilatihnya nyemprot lama, ya nggak apa-apa kan gitu.
nggak bisa nolak. Ya. Sama ini Pak, satu lagi, kan berhubung kita di semester 6 ini kan ada mata kuliah survei ya. Nah, sedangkan yang saya tahu juga kalau di luar itu ada pelatihan survei yang mana orang bukan tanah pun dengan sertifikat yang ada bisa bekerja sebagai surveyor. Ya, Nah, berarti kan saingan kita semakin luas nih, Pak. ya. Tapi kan Anda dicetak bukan menjadi surveyor. Itu yang ingat. Ya, kami melatih Anda dengan mata kuliah survei itu bukan menjadikan Anda sebagai seorang surveyor, tapi menjadi bos survei. Ya, Anda berlatih teodolit bukan menjadi seorang juru ukur. Juru ukur mah yang lain. Ya, tapi Anda menjadi bos dari juru ukur itu. Anda tahu persis, oh ini tuh salah loh. Anda nggak bisa begini mengerjakannya kan gitu. Jadi bukan Anda yang gotong-gotong teodolit. Berarti untuk teori tetap menang kita ya, Pak? Ya iya, karena Anda dilatihnya bukan jadi surveyor. Itu yang ingat ya. Ya, Pak. Walaupun memang ada surveyor, ada ini, Anda bukan dilatih untuk itu. Anda di atas itu levelnya. Wah. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, di Izin atas operate. itu ya Terima jangan kasih, Bimo. jangan lupa ya. Jangan jadi seperti itu walaupun ada pelajaran surveyor, ada apa pelatihan drone segala macam gitu ya. Bukan hanya menjadi pilot drone ya, tapi Anda harus tahu bagaimana mengevaluasi hasil dari kerjaan itu. Ya, kecuali Anda mau merendahkan diri, saya jadi surveyor aja seumur-umur ya, janganlah. Ya, apalagi? Ayo. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ya, jadi gini Pak, saya ada lagi nih Pak. Oh, Hmm. Sebenarnya saya jadi saya yang bertanya, saya nggak apa-apa. Ya nggak ini apa-apa silakan. apa, Unek-unek. banyak pertanyaan yang saya pikir ini sih Pak. Sekarang tuh yang saya pikirkan lagi ya, itu S2 Pak. S2 ilmu tanah. Jadi kemarin ya itu saya ngomong dengan cutting saya ini sih Pak, yang kita berdiskusi bagaimana S2 di ilmu tanah itu apa ya istilahnya, nanti mau kemana lah istilahnya Pak. Soalnya dari beberapa yang saya tanyakan, misalnya teman-teman 58 mungkin yang sekarang sedang fast track itu kebanyakan jadi 58 ada 57. oh 57 dan 58 yang ingin maksudnya Iya. yang ingin fast track. Saya menemukan beberapa kesamaan Pak di antara 57 58 atau mungkin angkatan atas pun yang sekarang sedang S2 Pak. Yaitu kebanyakan dari mereka mengambil S2 itu pengen menjadi dosen Pak. Nah sebenarnya ini yang saya apa ya istilahnya bingung kan Pak. Kenapa ya istilahnya lulusan S2 ilmu tanah itu justru berkecimpung, ya saya tidak menyalahkan pekerjaan dosen ya Pak, tapi tapi seakan-akan yang saya lihat itu orang tuh S2 itu Untuk jadi dosen. untuk jadi dosen saja gitu loh Pak. Itu menurut Bapak gimana Pak? Ya, kan tadi saya katakan kalau Anda ingin menggeluti keilmuan itu terus, kan Anda harus lanjut. Ya, dan biasanya itu nanti akan berkecimpung di dunia pendidikan atau penelitian. Ya, memang begitu alurnya. Ya, alurnya memang seperti itu. Jadi apa coba Anda jibaku misalkan Anda mendalami keilmuan tanah sampai S3, tapi ternyata bekerjanya di pabrik roti. Kan nggak begitu cita-citanya. Walaupun boleh, gara-gara Anda bergelar S3, bekerja di pabrik roti lalu jadi manajer, ya nggak apa kan boleh. Tapi kan Anda jadi mengkhianati keilmuan. Karena kalau Anda ingin disiplin dengan keilmuannya, ya memang sekolahnya begitu urutannya. Ya. Dan mengembangkan keilmuan terkait dengan bidang yang didalami, kan itu harus yang Anda pahami. Berbeda dengan negara lain. Negara lain itu ada suatu model pendidikan sampai S2, S3 itu Anda dibiayai. Ya, saya nggak sebutkan negaranya, tapi modelnya seperti itu. Jadi misalnya begini, Anda ditawari S2, S3, dikasih biaya. Nah, si pelamarnya itu jadi menganggap itu tuh pekerjaan. Menganggap itu sebagai bagian dari pekerjaan karena dia dapat gaji. Iya. Ya, dapat gaji kan gajinya gede bukan seperti di kita beasiswanya. Mereka senang.
Dan setelah lulus ya mereka nggak ada beban harus mengembangkan keilmuan itu. Jadi tidak akan aneh misalkan ada seorang guru taman kanak-kanak itu S3 ilmu tanah. Ya, karena filosofinya begitu, saya daripada nganggur ya, Oh iya, mendingan S3 gitu. dapat beasiswa Dapat juga beasiswa, ya. jadi mereka dianggap sebagai pekerja. Itu ada negara yang seperti itu yang memperlakukan masyarakatnya. Ya, tapi bagi kita ya yang memang harus fanatik ya dengan keilmuan ya nggak begitu mestinya. Ya harus disiplin kan dengan kalau orang KTA ya harus KTA-nya harus terus buat gitu. Tapi setelah itu buat apa kalau nggak jadi peneliti kan? Iya sih. Untuk apa kalau nggak jadi peneliti? Makanya kalau Anda ingin jadi peneliti bisa terus dengan kedisiplinan ilmuwan. Ya, jadi jangan lupa bahwa jangan harus begitu pakemnya, enggak seperti itu. Toh banyak sekarang bukan hanya keilmuan kita, ilmu apapun bekerjanya di mana saja, ya kan? Iya. Makanya. Jadi jangan kemudian Anda ilmu tanah nyari apa ya yang ada tanahnya gitu. Ada bukan tanah langsung dibabat semua. Iya, jadi tidak harus demikian. Kalau cita-citamu itu bekerja ya. Saya selalu tidak menyarankan kalian bekerja. Kalau lulus itu mestinya Anda membuat pekerjaan gitu. Ya, apapun lah bentuknya. Karena banyak startup segala macam buatlah itu. Misalnya ya. Iya. Kalau cita-cita mau bekerja mah ya lain lagi nanti ininya orientasinya. Ya. Nah, itu yang harus dipahami. Yang penting kembali lagi kan ke filosofi pendidikan itu apa gitu ya. Ya belajarlah sedikit-sedikit, baca sekarang bacaannya banyak kan, dengan mudah bisa Anda searching. Dengan teknologi AI sekarang kan cari apa kata apa aja keluar kan lebih mudah. Bikin apa? Bikin laporan aja nggak usah diam doang kan. Langsung Tinggal kasih kata kunci, tinggal di print. Makanya saya bikin kalau laporan tulis tangan. iya benar. Ya. Kalau dengan ditulis tangan, Anda itu mau tidak mau baca. Sekalian belajar. Iya, jadi kan Anda oh apa Nulis yang sambil dimaksud nulis. iya. Nah sama ada saya lihat juga di beberapa negara ya membuat peta ya peta tanah lah sebut ya. Anda kan sekarang dimanjakan dengan GIS ya dengan mengolah gambar dan lain sebagainya. Itu ada negara Anda tuh kalau bikin peta digambar pakai tangan Wah, ya. Gambar pakai tangan. Ya supaya Anda paham gitu apa maksudnya pemetaan. Karena kalau ini karena nggak cuma tek 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 sambil ngantuk jadi petanya kan. Ketik ketik jadi Iya, gitu. tadi. Ya justru itu. Bikin peta kontur digambar gimana? Tadi aku gambar kan. Digambar kalau ada negara itu dilatih Anda begitu. Ya pakai apa dulu ada istilah rapido ya. Yang pena yang diameter tintanya itu beragam. Oh, 0,05. Ya, itu kan satu set begitu. Tuh kalau orang tanah tuh dulu bawanya begituan. oh kita nggak Anak ada tanah ya, itu nggak kena. dengan bangganya bawa. Ada jangka ya, Iya. kompas segala macam. Wah, udah macam-macam bersaing tuh jadi kayak anak PK gitu bawa. Ada meja gambarnya kan gede. Udah kayak anak arsitektur aja ya, Pak? Iya betul. Gambar-gambar. Digambar tuh kalau jalan tuh nol berapa ukurannya, kalau batas desa berapa itu. Warnanya apa? Jadi nggak nanya walaupun warnanya sama hitam orang udah tahu oh ini batas Ah. kecamatan, ini desa, oh ini sungai, ini jalan, ini gang gitu. Terus sih. Sekarang kan Iya. anak enggak dengan dimanjakan Iya. begitu ayat jalan warna merah plok. Kurang kelihatan kasih 0, sekian mili kan gitu. Yang oh ini kelihatan jalan. Itu padahal itu ada pakemnya mestinya, ada aturannya. Itu yang harus Anda latih kembali. Iya, Bapak udah memberikan banyak pandangan kepada kami. Jujur tadi sebelum datang ke sini tuh pandangan itu belum terbuka gitu, Pak. Jadi kami tuh ada kayak gambar, oh ternyata ilmu tanah itu nggak sesimpel itu, ada banyak arti di dalamnya gitu. Dan arah kerjanya pun sangat luas. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyerah, maksudnya apa ya, overthinking, nggak dapat Nggak karir boleh yang seperti oh itu. iya. Ya, nggak boleh rendah diri. Anda harus yakin. Itu yang harus Anda latih ya. Kan ada lagi saya kata kayak tukang obat. Anda tuh yang penting ngomongnya kenceng.
Bawel. walaupun salah. Itu kayak kata Pak Suwardi waktu apa, iniin profil. Oh iya. Salah gak apa-apa, yang penting pede. Ya itu justru itu. Itu yang Anda latih dari sekarang ya, bawel gitu, ngomong kenceng gitu ya. Itu harus berlatih. Dengan begitu kan terbiasa nantinya. Iya, Pak. Ya terbiasa ngomong dengan orang lain, tapi jangan terus bentak-bentak orang. Ya kenceng emang kenceng gitu. Ya kalau bisa kenceng dan betul. Hmm. Kan banyak orang tuh kalau ngomong wow, menggebu-gebu kalau isinya kok salah gitu ya. Tapi orang kan jadi terpesona. Karena orang yang dia ajak ngomongnya belum tentu tahu gitu Iya. ya. Nah, kalau Anda ngomong tanah dengan teman-teman orang tanah, salah ya pasti ketahuan Iya. ya. Tapi coba Anda ngomong kenceng begitu mengenai tanah tapi ke orang lain. Walaupun salah, ya mereka mantuk-mantuk saja kan. Nah, itu yang harus Anda filosofi begitunya harus Anda pelajari. Nah, kalau dulu ada buku yang dikarang oleh Dale Carnegie, ya udah pernah baca belum kalian? Belum. Belum. Dale Carnegie itu buku mengenai kepribadian. Hmm. Ya Anda boleh tuh baca, udah hilang dari ini jangan-jangan ya. Tapi bisa di searching itu. Dia sangat positive thinking. Jadi orang itu harus positif berpikir itu. Karena kalau sudah negatif, ya semua badan aja jadi negatif. Iya. Ya. Jadi awali dengan berpikir positif, maka respon tubuh juga akan positif. Hmm. Ya, jadi jangan khawatir. Yang penting positive thinking dulu. Nah, boleh tuh baca tuh buku zaman dahulu kala, tapi itu sangat membantu. Orang Jawa katanya, sing penting yakin. Yang Iya, yang penting harus yakin. Iya. Jadi kalau wawancara misalnya ya, kalau Anda ngobrol dengan orang nih, apa sih yang sangat manusiawi yang dijadikan objek pembicaraan? Ya, apa yang sensitif yang tidak mau orang tahu gitu ya. Nah, kalau Anda misalkan nanti lulus kan ditanya orang, udah nikah belum? Nah, itu kan suatu pertanyaan yang tidak bagus. Iya. Ya, jangan muncul pertanyaan begitu. Yang lain gitu kan. Kalau dia sudah berkeluarga, tanya, gimana kabar anakmu? Nah, itu kan salah satu pembuka diskusi yang akan membuka diri ya. Jadi kalau Anda mau minjam duit nih, utang sama orang. Jangan terus nanya, gimana ini apa gitu yang dia tidak suka gitu. Hmm. Tapi tanya dulu apa yang dia sangat sukai ya. Mungkin tadi Anda menanyakan, gimana kabar si anaknya gitu ya, yang Anda sudah tahu persis. Nah, dia dengan sendirinya akan terbuka kan. Ngobrol Anda asal mau pinjam uang kan. Langsung Nggak pinjam jadi 100. mood ya. Tapi dia terbuka dulu, jangan nggak resis ya. Ini mah ditanya yang sensitif orangnya langsung resis kan. Begitu dipinjemin uang, wah ngambek dianya, baru pengen minjemin kan, dia bisa ngomong begitu nanti dianya protes. Jadi yang dia suka itu apa? Jadi harus pelajari dulu orangnya. Wah ini dia sukanya ini, hobinya ini. Nah, tanyakan. Jangan yang dia sensitif, dia sendiri ingin menutup. Ya, jangan ditanya ini. Itu adalah model membuat orang supaya terbuka. Nah, mungkin sebelum penutup nih Bapak, apa Bapak ada closing statement atau pesan-pesan kepada calon lulusan ilmu tanah kita semua ini? Ya, yang penting kalian harus percaya diri. Ya, harus percaya diri, tidak boleh merasa rendah ya, harus yakin dengan keilmuan yang sudah Anda dapatkan. Nah, cuman konsekuensinya adalah bahwa Anda harus belajar kan. Bukan kemudian pede terus Anda tidak tahu gitu apa yang mau dipedekan. Jadi kalau mau ilmu tanah ya Anda belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian nah ini yang sering jadi penyakit kalian itu kan kalau nggak ngerti terus diam. ya nggak ngerti kemudian diam, tidak mau bertanya. Kadang-kadang alasannya sederhana, takut ditertawakan temennya. Ya kalau Anda bertanya. Saya bertanya itu kan boleh apa istilah setolol mungkin, nggak apa-apa mestinya. Ya. Nah, nggak tahu mungkin karena di budaya kita ya sering begitu. Itu ya kelemahan juga mungkin ya, bahwa kalian tuh nggak didengar, seolah-olah begitu ya. Anak kecil tuh nggak didengar oleh orang gede. Nah, budaya di kita masih begitu. Ya, nah itu harus diubah lah. Kalian juga nanti harus mengubah. Jadi kalau anak kecil ngobrol tuh ya dengerin.
Jangan Udah malu malu. mana kecil sana Mas pergi. Bro. Nah, nggak boleh begitu. Dengerin apa sih yang dia omongkan kan. Iya. Kan dulu kan pernah ada cerita humor, ada seorang anak makan bersama gitu ya di ruang makan, di meja makan. Dia mau ngomong sama ibunya langsung dibentak kan. Nggak boleh lagi makan, nggak boleh ngomong gitu. Nah, akhirnya pada makan. Setelah selesai baru ditanya kan, tadi mau ngomong apa? Anaknya ngomong, tadi saya mau bilang Bu, apa di sayur ibu ada uletnya. Udah Makan udah dulu tuh. Ada dimakan duluan. Itu kan cerita sederhana ya. Iya. Tapi Oh, iya, iya. gara-gara ada pengabaian jadi telat gitu. Hmm. Nah, ibunya muntah-muntah dengerin. Aneh, udah. Tapi saya pernah mengalami ya di suatu negara ya, anak kecil tuh begitu dihargai, jadi dia naik bis, nggak bayar. Nah, sama sih, kalau di kita kan pasti ditendang ya, Iya. dijewer anak itu. Kalau di sana nggak, ditanya, kamu kenapa naik naik mobil jam segini kan harusnya kamu sekolah. Dia beralasan gini 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 gini. Oh ya kalau gitu, nanti kami antar, diantar itu, diantar ke tempat tujuan dia. Turunkan lalu dia ajak rekannya nih antar ke situ. Bagaimana dengan ongkosnya? Dia tagih ke orang tuanya. Karena dengan sistem di sana sudah terhubung semua yang modern sekarang yang akan kita alami kan gitu. Jadi tinggal tanya siapa orang tuamu, berapa nomor sosialmu kan gitu. Udah tagih sebesar apa? Argonya. Sebesar biaya tiketnya. Jadi nggak dimarahin, nggak dimaki-maki gitu. Jadi udah diperlakukan seperti orang dewasa. Ini barangkali juga di bekal kalian ya. Di bekal kalian kalau masa nanti itu ke Anda ya ke adik-adik kelasmu, ke anak-anakmu nanti harus begitu. Dengerin kamu tuh di apa gitu, mau ngapain sih gitu ya. Itu hebatnya. Saya juga pernah mengalami dulu ada di suatu tempat ya. Itu minum minuman keras tidak dilarang, boleh, mabok boleh, tapi salah satu harus sadar. Ya, jadi kalau misalkan kalian berempat nih minum-minum, satunya nggak boleh minum, harus sadar. Dan entah bagaimana negara itu bisa mengajarkan ya, mengedukasi orang sehingga disiplin begitu. Jadi ketika pulang, kan mabok nih, wah mecah-mecahin botol ya, melempar-lempar apa, yang sadarnya tuh mungutin. Masukin. Jadi hebatnya saya pikir, ini negara hebat amat gitu ngelatih penduduknya seperti itu. Dia di belakang, terus kalau ada orang mau papasan gitu ya, dia duluan. Mas, maaf mas, ini ada yang mabok, minggir dulu katanya gitu. Dijagain sama dia. Yang maboknya mah udah nggak diurusin kan. Ngapain dia mau itu, dia di ini sama dia, dikawal. Ya itu beberapa hal yang positif ya, yang mungkin bisa dijadikan, yang nggak harus seperti itu, tapi model berpikir itu ya bisa Anda adopsi. Ya makanya nanti kalau Anda lulus segala macam, tadi saya katakan Anda tidak perlu berkecil hati. Ya, karena Anda harus tegak gitu, saya orang sailor gitu ya. Sailor. Wah, kalau ada yang menghina jangan terus, aduh iya ya, wah, Langsung harus kamu karena itu saya begini, saya dilatih begini gitu ya. Oh, pukul meja, Pak. Semuanya dipukulin. Ya, daripada Anda nanti mundur merasa kalah, mendingan mundur Anda merasa jagoan kan? Puas gitu. Diwawancara terus Anda wah dihina gitu. Ah ya, ngaku gitu. Jangan, wah Anda blak. Ini loh Pak, di kami tuh begini. Pendidikan kami yang terima tuh begini. Jadi jangan merendahkan kami. Kita sama-sama nggak diterima kan? Tapi lebih puas. Yang penting satunya lebih kayak jagoan. Iya. Kalau memang ada orang yang begitu apa istilahnya kalau orang begitu tuh ya, puritan atau apa gitu ya. Saking nggak mau nerima Anda gitu ya, mencoba mencari alasan. Nah, kalau udah ketahuan begitu, udah Anda langsung berani aja gitu. Daripada Anda harus keluar sambil kuyuk gitu, aduh menyesal, saya ditaruh gini. Nggak boleh ya, Anda harus berani. Ini loh yang saya pelajari tuh, saya tuh setengah mati sampai bikin laporan. Ngerjain survei. Ya, ngerjain survei, disuruh ini, disuruh itu, tambahin lagi tugasnya kan. Nah, itu satu bentuk pendidikan yang harus Anda terima, gitu. Jangan kemudian mengeluhkan semakin Anda ditempa kan akan semakin tajam mestinya ya. Itu yang harus Anda pahami. Jangan kemudian mengker.
Ya. Baik Pak, Oke, insya Allah. kira-kira begitulah ininya. Terima kasih banyak Bapak atas Oke, waktunya, baik, ilmu, ya. wawasan yang diberikan pada kita. Seneng sih dengernya kayak seneng banget, alhamdulillah. Mohon maaf Pak kalau misalnya ada salah dan kurang. Mungkin cukup sekian cerita inspiratif Sailor kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Cheese episode selanjutnya. Dadah.